lengkap siapa Bang? Arif Kicaniago. Bang, untuk acara ini gimana Bang? Diskusi hari ini. Diskusi hari ini. Gimana? Gimana tentang Prabowo sama Dinamika politik yang ada Oh ya. ini. Ya, diskusi hari ini kan melihat apa namanya dinamika politik yang ada. Artinya hari ini kan orang sibuk soal hak angket dan semuanya. Dan padahal kalau kita percaya dengan quick count, dan itu tentu proses hari ini tentu bukan lagi soal siapa yang menang dan kalah, tapi rekonsiliasi politik dari koalisi yang ada. Karena memang kalau kita belajar dari pemilu ke pemilu kan quick count kan jaraknya kan tidak terlalu besar dengan apa namanya dari hasil real count yang aslinya. Dan saya rasa ini menjadi penting untuk apa namanya kita melihat bahwa kepentingan dan juga agenda-agenda pasca pemilu untuk rekonsiliasi ini menjadi agenda-agenda yang cukup menarik karena memang ini perlu dipertimbangkan dan juga apa namanya bahwa perjuangan politik ke depan ini menjadi hal yang cukup penting bagi kita karena memang kalau kita sibuk dengan apa namanya konflik pasca pilpres, padahal tantangan ke depan soal Laut Selatan, konflik di apa namanya Rusia Ukraina dan lainnya ini kan juga menjadi penting, resesi global. Padahal ini kan juga hal yang paling penting, jangan sampai elit itu mengorbankan apa namanya masyarakat. Kita sibuk dengan konflik ini kan juga berdampak negatif ke ekonomi. Investor kan nggak mau datang ke Indonesia karena memang dinamika politik ini nggak ada kepastian siapa sih yang punya legitimasi kuat untuk sebagai pemenang pilpres. Ketika legitimasi ini lemah, ini juga akan merugikan bagi publik, bagi negara ini karena ekonomi nggak berjalan dengan lancar gitu, Mas. Gitu, Pak, implikasinya terkait rekonsiliasi nasional ini kan bahkan sekarang ya Bang ya banyak sekali kayak misalnya pengajuan angket, isu-isu hak angket, kemudian banyak demonstrasi. Melihat sisi tanda kutip ya, bukan konotasi sih, makna denotatif dari rekonsiliasi ini sebenarnya arahnya kemana Bang? Apakah memang kita bergandengan tangan atau memang jatuhnya menerima dengan legowo terkait hasil pilpres atau seperti apa Bang? Ya kalau bagi saya itu bahwa ada pidato kemenangan bagi yang menang dan ada pidato kekalahan bagi yang kalah. Ini yang penting dulu. Lalu ketika ini sudah ada pidato, masing-masing ada pidato, lalu mereka itu bahwa ketika para elitnya udah legowo, ini juga memberi ruang yang cukup positif bahwa apakah para pendukung ini juga akan lebih damai. Makanya bagi saya rekonsiliasi itu intinya adalah bahwa ini bukan soal apa namanya soal bagi-bagi kekuasaan, bukan itu rekonsiliasi, tapi rekonsiliasi itu adalah bahwa kita menerima hasil pilpres bagaimanapun hasilnya. Kalau memang ada gugatan akan menunggu KPU dan juga Mahkamah Konstitusi kan. Tapi kalau misalnya kalau tidak sudah menerima bukan berarti berada di kekuasaan, tidak. Tapi bagaimana mengawal program-program 02 ini di luar kekuasaan. Jangan lagi fokus di pilpres, tapi fokus kepada ide-ide juga program-programnya gitu. Itu maksudnya. Jalur tengah apa Bang menurut Abang paling cocok terutama bagi rekonsiliasi ini Bang? Jalur tengahnya kira-kira yang bisa diterima kedua belah pihak. Dan jalur tengahnya itu adalah bahwa nunggu realcon ya, recall KPU. Jadi ketika KPU udah mengumumkan resminya nanti, ternyata memang 02 ini udah menang, udah resmi, itu udah saatnya bagi 01 maupun 03 itu untuk pidato kekalahan. Ini penting, jangan sampai terlalu lama untuk menggiring publik karena untuk apa namanya berkonflik dan lainnya ini juga akan berisiko untuk kedua bangsa ke depan. Setelah situasi kondusif dan setelah hasilnya keluar dan masyarakat menerima kemenangan 02 atau sebagainya, setelah kondusif nih arah pergerakan selanjutnya bisa diinfokan sedikit Bang, arah pergerakan selanjutnya dari siapa sih? Lanjutan dari politika ini. Ya, kalau politik Indonesia kalau udah rekonsiliasi itu bagi-bagi kekuasaan. Karena logisnya gini, ya ini logis ya, bukan soal bagi-bagi kue. Karena memang 02 kan juga membutuhkan kekuatan parlemen di DPR. Kalau kita hitung itu kan masih 42%, belum lebih dari 50%. Artinya kalau kayak gitu artinya ini ruangnya juga mau nggak mau 02 ini juga akan mencari partai yang lain. Apakah P3, PDIP, PKB maupun Nasdem, mana yang deal yang paling cocok ya. Artinya kan kayak P3 kan udah mulai tanda mau pindah itu. Kayak Sandi ngomong dia akan ikut pemerintah kan. Artinya ini sebuah hal yang cukup penting juga. Bagi-bagi kekuasaan ini bukan menjadi hal yang paling menjadi buruk ya, tapi ini kan juga penting dalam menjalankan program ke depan. Dan saya rasa ini juga akan menjadi agenda-agenda ke depan. Yang terpenting kita harus punya oposisi, itu aja. Kalau ada di luar, apakah saya berharap PDIP di luar biar dinamikanya makin baik ke depannya.
Masih banyak bang. Harapan ke depannya Bang untuk partai politik ini gimana Bang? Ya, partai politik tentu menjadi bagian yang paling penting juga ke depannya. Artinya tentu kita berharap bahwa partai politik semakin baik melahirkan figur-figur yang potensial untuk ke depannya. Terkadang memang partai politik juga harus mengedepankan isu-isu publik dibandingkan isu-isu kepentingan parpol. Terkadang kan memang kita juga akui bahwa pemilih Republik ini partai politik hari ini. Bahkan terkadang ini menjadi ruang juga bagi publik untuk mengkoreksi itu. Makanya bagi saya penting juga untuk kita untuk melihat ruang-ruang ini menjadi penting pertama untuk kaderisasi partai politik untuk kader-kader baik bangsa ke depannya. Oke, makasih Bang. Nama lengkap